dari kota Purwokerto, Jawa Tengah, kami hadir kembali menjumpai saudara sekalian malam hari ini dalam doa sehati. Agenda doa bersama, agenda menyembah Tuhan bersama dan belajar bersama kebenaran firman Tuhan bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robiharjo dan saya Vivi Robiharjo. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Apakah hari ini saudara mengalami kemenangan? Tuhan menolong engkau? Apakah Tuhan melawat hidupmu hari ini? Dan saya percaya kalau sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya perlindungan dari Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan tercurah dalam hidup kita. Saudaraku, mungkin hari ini saudara mengalami capek akibat pekerjaan yang berat hari ini yang harus saudara jalani. Tapi walaupun tubuh kita capek, lemah, tapi biarlah kehidupan rohani kita jangan sampai capek, saudara. Karena kalau rohani kita udah capek, kita tidak punya harapan, kita akan cepat pesimis, kita akan cepat sekali merasa putus asa. Karena itu bangunkanlah hidup rohanimu dalam pondasi yang benar, yaitu di dalam firman Tuhan, kebenarannya yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Seperti kata kitab Yesaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan peroleh kekuatan yang baru. Diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, mengalahkan segala badai yang menerpa dalam kehidupannya, namun dia tetap kuat terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang Kristen yang seperti Raja Wali ini memiliki kekuatan yang hebat. Hebat bukan karena kita, tapi hebat karena ada Kristus yang tinggal di dalam hati kita sekalian. Selamat malam untuk Ibu Yuli yang sudah bergabung malam hari ini, dan juga ada Bapak Supriyono Ajah. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini bersama dengan kami. Akan bersama-sama menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan selamat malam juga untuk Pak Musi, Bapak Pendeta Musi Teja di kota Solo atau Surakarta. Selamat malam Mbak Musi, sehat selalu, kiranya juga berkat Tuhan mengalir hari ini buat keluarga Pak Musi, Bu Anggra, dan juga keluarga semua, buat Noel dan juga buat Joshua. Kiranya semuanya sehat-sehat selalu hari ini, penuh dengan sukacita pengharapan yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini siapkan hatiku, hatimu, dan kita semua untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan dan mengangkat tinggi pujian penyembahan kita. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara melampaui segala kepikiran kita. Walaupun situasinya mungkin tidak baik, tetapi iman kita jangan sampai tidak baik, ya. Artinya iman kita tuh tetap tertuju apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Pak Supriyono, siaran ulang John. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat malam semuanya. Sekali lagi rekan-rekan di dalam Kristus Tuhan yang sudah bergabung malam hari ini bersama dengan kami di kota Purwokerto. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terus menunggu rekan-rekan kita yang lain. Dan buat kita yang sudah bergabung, mari kita akan bersiap-siap untuk menyembah Tuhan, bersiap-siap untuk kita belajar firman Tuhan melalui hambanya yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, kebenarannya yang akan memberkati kita sekalian. Karena itu stay tune
tetap ikuti live streaming malam hari ini sampai selesai ya. Ya, karena akan banyak berkat-berkat yang akan kita dapatkan, yang akan kita terima pada malam hari ini. Puji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat
Merawat kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan beri kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan sempurna. Tidak ada perkara yang sulit bagi Engkau, Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami tahu ketika kami menyerahkan hidup ini kepadamu Tuhan, maka tidak ada yang perlu kami takutkan, yang perlu kami khawatirkan. Kalau Tuhan sudah ada di pihak kami, pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, pas saudara-saudaraku yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit yang dideritanya, dalam malam hari ini Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan yang paripurna, kesehatan yang paripurna Tuhan kiranya berikan atas setiap kami yang berharap kepada Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini buat mereka yang sedang berbeban berat, yang hari-hari ini harus menghadapi hari-hari yang begitu berat, baik dalam hidup sehari-hari, di dalam rumah tangga, maupun di kantor, maupun di pekerjaan masing-masing. Tuhan tolong. Engkau Allah El Shaddai, Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagimu. Engkau sanggup akan menolong setiap kami Tuhan, mengatasi segala setiap kesukaran kami. Dan Engkau yang akan memberikan hikmat-hikmat kepada kami, dan Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa hati ini untuk kami cas kembali dengan firman-Mu. Isi Tuhan hati ini, bencana ini Tuhan, dengan makanan yang Tuhan sudah siapkan, yaitu firman-Mu yang akan mengisi tubuh rohani kami. Berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami semua biarlah dilawat Tuhan sepanjang firman-Mu boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan. Segala syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak D, Bapak Yakub Mariono di kota Solo. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat malam Pak Victor. Shalom. Shalom, selamat malam semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan kiranya juga mengasihi Tuhan. Baiklah John. John. Ya, apa kabar Mas Supriyono yang ada di Tulang Bawang, Lampung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, selamat malam Bapak Yakub yang ada di Solo, Bapak Musi yang ada di Solo, Pak Victor di Purwokerto dan sekitarnya, ya Bu Yuli yang selalu setia hadir, haus untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan satu hal, nanti dua hal, terus yang kemudian tiga hal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara sepanjang hari ini saya merenungkan surat Yakobus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Surat Yakobus pasal yang kedua, ya. Surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, ya.
Surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang 14, apakah gunanya? Ya, apakah gunanya? Saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, sampai di situ dulu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik kalimat apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Ya. Banyak orang Kristen mengaku ya beriman kepada Tuhan. Oke, Mas Sup ya. Walaupun tidak jumpa langsung ya, kita ketemu di sini saja ya. Baiklah, jumpa, salam untuk teman-teman yang ada di Lampung, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Oke, apakah gunanya? Apakah manfaatnya? Apakah faedahnya jika seseorang yang mengaku Kristen itu berkata aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan, tapi nihil perbuatan, kan? Padahal ia tidak mempunyai perbuatan, tidak mempunyai itu nol, saudaraku yang dikasih Tuhan, nol, tidak mempunyai perbuatan. Apakah gunanya? Ya, kalau di awal kalimat apakah gunanya, ya kan? Sementara di akhir kalimat dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, banyak orang sudah terlalu yakin bahwa dia itu percaya kepada Tuhan, dia pasti diselamatkan. Bukan begitu, ya? Karena percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tahap awal betul, tahap awal benar, ya. Tapi ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah hanya omon-omon saja, ya? Apakah hanya lip service saja, ya? Apakah hanya manis di bibir saja, manis di mulut saja? Ya Mas Supria, aku berjanji. Aku percaya. Aku percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah. Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya. Selamat datang Inang Isti Maria Sinaga, ya, yang ada di Bandar Lampung. Ya, apakah gunanya itu? Diakhiri dengan kalimat yang sama. Apakah gunanya itu? Ketika melihat saudara dan saudarinya tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, ia hanya berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas supaya tidak kedinginan, ya, makanlah sampai kenyang, padahal tidak ada makanan. Atau ketika kita mendapatkan kabar dari seorang teman, saudara kita sakit parah loh, dia nggak ada yang, tidak ada saudaranya di sini, dia hanya sendiri, ya. Terus orang lain berkata, kasihan ya dia, kasihan ya dia. Banyak bukan yang punya perilaku yang sama, kasihan ya dia.
apakah itu ada gunanya? Apakah itu ada manfaatnya? Apakah itu ada faedahnya? Ya. Ketika ada saudara kita, ketika datang ke tempat kita, ke rumah kita, kita mendengar bunyi perutnya kerucuk 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 kerucuk. Terus kita bertanya, sudah makan belum? Belum. Oh ya. Oh ya. Apakah gunanya itu? Ya. Sementara dia dalam kondisi memang tidak punya uang untuk beli makanan. Yuk kita berdoa ya, supaya Tuhan tolong. Sepertinya rohani, saudaraku yang dikasih. Sepertinya rohani. Yuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah suruh kita melakukan suatu tindakan kepada orang-orang yang ada di depan mata kita. Sejauh kita punya kemampuan. Kecuali kita memang sama-sama tidak mampu. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita di sebelah gereja. Saya ngobrol dengan tukang tambal ban yang sepanjang sampai jam 1, jam 2 itu belum ada pasien atau belum ada pendapatan. Dan di situ ada seorang bapak pemulung atau tukang rongsok yang juga tidak membawa rongsokan. Jam makan tentunya mereka lapar, saudaraku. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak tukang tambal ban ini? Orang yang sudah tua, belum dapat penghasilan 1 hari itu. Tapi ketika melihat tukang rongsok, temannya pemulung ini, ya, mendatangi dia, ya, dia langsung membuat lontong. Ada 6 bungkus kalau nggak salah. Setelah mateng, ya, aku lihat mereka makan lontong doang. Terus saya ngobrol mendekati karena saya baru masak daun pepaya. Dia oseng-oseng. Maukah Bapak? Oke, saya ambilkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Betapa lahapnya mereka makan dengan lontong itu dan sayur oseng pepaya yang saya berikan, saudaraku yang. Ya. Ya, siaran langsung terjeda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan situasi yang seperti itu, tukang tambal ban yang sudah tua itu yang belum dapat penghasilan mempersiapkan makan siang untuk temannya. Dia makan dengan lahapnya. Dan setelah selesai, ya, sisa lontong yang ada itu sekitar ada 3 lontong, dan sisa sayur yang setelah dimakan itu diberikan kepada tukang rongsok. Terus kemudian saya ngobrol lagi dengan tukang rongsok itu. Pak, harga rongsok botol plastik berapa sekarang? Oh, sekarang ini nggak ada harganya. Murah, paling banter 2.000 sekilo. Kerdus sama aja, bahkan 1.600 kalau nggak salah gitu. Dan kalau 1 hari itu dapatkan botol yang cuma 1 kilo. 1 kilo untuk botol plastik itu banyak. Paling dapat 2.000. Ya kalau dapat 5 kilo dapat 10.000. Untuk makan belum tentu banyak. Tapi saya sudah selama 8 bulan ini, saya nggak pernah jual. Loh, kok bisa ngerongsok tapi nggak jual rongsoknya? Setelah dapat saya kasihkan teman saya yang tukang rongsok. Kok bisa begitu? Lah, dijual pun paling dapat 10.000. Sementara untuk saya makan
belum tentu kenyang. Saya berikan aja sama teman saya. Selama 8 bulan tukang rongsok ini tidak menjual rongsok hasil pulungannya itu setiap hari. Dapat diberikan temannya, dan dia bisa disuruh apa saja untuk dimintain tolong. Toh saya bisa makan kenyang setiap hari. Kalau dihitung-hitung lebih daripada 10.000 nilai rongsok yang saya berikan kepada teman saya. Dari cerita ini, saudaraku, di akhir kalimat-kalimat terakhir yang mereka ucapkan bahwa kita itu harus banyak berbagi kepada orang lain, walaupun hidup kita dianggap susah. Tapi saya happy, tapi saya senang. Tidak punya penghasilan, tapi senang, happy. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin standar senang dan happy dengan orang yang punya duit berbeda. Tapi orang yang punya duit belum tentu happy. Karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan masih merasa kekurangan. Sementara tukang rongsok dan tukang tambal ban ini, mereka bahagia dengan hidupnya. Pelajaran menarik apa Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Orang yang katanya rezeki itu sudah ada yang atur, ya. Tuhan sudah menolong kita katanya. Tuhan pasti akan pelihara kita. Ya. Saya kasihkan aja makanan itu. Nah, pelajaran menarik apa di sini? Di situ membuktikan bahwa ketika ia berkata percaya kepada Tuhannya, ketika ia beriman kepada Tuhannya, ia melakukan sesuatu di luar nalar. Ya. Apa yang seharusnya untuk cukup makan 1 hari itu ia berikan kepada orang lain. Tapi ia tidak merasa khawatir untuk kekurangan. Karena ia tahu Tuhanlah yang mengatur rezekinya. Tuhanlah yang mengatur berkatnya. Nah, mereka percaya, mereka juga bertindak, saudara. Mereka yang di luar sana saja, saudaraku ya, punya kepercayaan yang begitu luar biasa, walaupun tidak ada kepastian, tapi punya tindakan yang luar biasa. Terus kita masuk dan melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan. Tapi kebanyakan selalu merasa khawatir, akan selalu kekurangan, tidak bisa sukacita dan tidak bisa happy dalam hidupnya. Ya. Selalu merasa kurang. Masih meragukan, ya. Seperti pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar tapi meragukan bahwa Tuhan kita itu maha besar. Buktinya apa? Kita tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan orang yang tidak memiliki kepastian keselamatan di luar sana, tapi mereka punya keyakinan dengan kuat bahwa Tuhan yang memelihara kehidupannya. Mereka bertindak atas dasar percaya, atas dasar beriman kepada Tuhannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang mengaku aku punya Tuhan yang besar tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk bertindak, ya. Membagikan sesuatu yang ada dalam hidupnya kepada orang lain. Ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Mengaku beriman tapi
Tidak ada perbuatannya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jelas tidak. Tapi banyak orang terlalu percaya. Aku karena percaya kepada Tuhan Yesus, aku pasti selamatkan, aku pasti masuk surga. Surganya yang mana? Percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau nurut apa kata Tuhan. Ya. Melihat saudaranya yang kekurangan makan, cuma bilang kasihan. Melihat saudaranya yang kesusahan, ya, melas ya. Melihat kawannya terjatuh, syukurin. Bahkan melihat kawannya berhasil, wah, digosipin, dijatuhkan nama baiknya. Ia tidak memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang mati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yakinkah bahwa kita itu punya iman yang besar kepada Tuhan? Yakinkah bahwa kita itu punya iman percaya yang besar kepada Tuhan? Padahal Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi saja sudah bisa memindahkan gunung. Apalagi iman sebesar telur bebek. Wah, bukan hanya sebuah gunung, ya kan? Bergunung-gunung saya kira, ya kan? Aku punya Tuhan yang besar. Lagu ini terkadang hanya untuk pelipur lara, ngedem-ngedemnya hati dan pikiran saudaraku. Tapi kenyataannya pikirannya tetap ruwet, pikirannya tetap kacau, hatinya tetap khawatir, ya. Itu faktanya. Orang Kristen yang datang ibadah setiap minggu bukan ada kesaksian yang membuat orang lain dibangun imannya. Setiap minggu datang dengan keluh kesah yang sama, kurang, sakit. Ya. Dengan menyanyikan aku punya Tuhan yang besar, ya. Supaya menyelimurkan. Apa menyelimurkan itu? Apa itu Mas Pri? Menyelimurkan itu apa ya? Ya, menyamarkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita hari ini benar-benar bisa mempercayai Tuhan, ya. Tuhan berikan aku kesabaran. Orang mau sabar kok gak ada ujian. Ya. Tuhan berikan aku kekuatan. Ya kalau mau diberi kekuatan ya dikasih beban toh. Tuhan berikan aku kemudahan lah, kok enak. Dimudahkan urusanku, dilancarkan urusanku, dihapuskan hutangku. Lah kok enak. Bukankah itu tanggung jawab kita? Ya. Kenyataan tuh harus dihadapi. Kalau memang susah ya harus dipikul. Kalau memang berat ya harus dicicil. Kenapa kita berkata seringkali mau yang enak? Tuhan, ya, cabut apa? Bebanku. Enggak mau datang kepada Tuhan. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus mengundang berkali-kali. Seperti induk ayam, ya, mengepak-kepakan sayapnya supaya anak-anaknya datang berlindung di bawah kepak sayapnya. Tapi
Tapi orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ogah-ogahan juga tuh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya melalui pembacaan firman Tuhan. Yang ditonton cuma video short, ya video pendek, reel, TikTok 1 menit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi jika kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak ada tindakannya apa-apa? Ketika firman Tuhan berkata demikian, kita mengabaikannya, kita tidak percaya, bahkan lebih percaya kepada kata motivator yang cuma sepatah kata, 2 patah kata, kita mempercayainya menjadi pegangan hidup. Firman Tuhan yang sudah diberikan tidak dipakai. Di dunia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada rahasia kehidupan yang belum terpecahkan. Yang pertama, ya, orang yang suka memberi, hidupnya diberkati, kata Alkitab. Siapa yang bisa memecahkan teka-teki ini? Ya. Karena banyak orang belum percaya bahwa orang yang suka memberi, hidupnya diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, orang yang senang mengampuni, hidupnya mengalami bahagia. Tapi banyak orang merasa tidak bisa mengampuni, sehingga hidupnya tidak bahagia. Selalu curiga, berpikiran negatif, saudaraku ya. Tapi orang yang bisa mengampuni, hidupnya diberikan sukacita. Adakah yang bisa menemukan teka-teki seperti ini? Alkitab mengatakan, ya, berilah, maka kamu akan diberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi kenyataannya, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ayat itu dipelintir, diputar balikkan, lebih berbahagia menerima daripada memberi. Karena dengan datang ke suatu tempat, dengan datang beribadah, berharap ia diberikan sesuatu, diperhatikan. Terbalik dengan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ia lebih memilih lebih berbahagia menerima daripada memberi. Jadi menerima. Bagaimana mungkin orang yang mengharapkan penerimaan terus-menerus bisa bahagia? Kalau ditolak, jelas dia akan sakit hati, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah gunanya orang berkatakan bahwa ia mempunyai iman, tapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah ia diselamatkan? Saudara jawab sendiri-sendiri untuk menemani tidur malam hari ini. Refleksi untuk malam hari ini, bagaimana kondisi kerohanian kita. Kita bisa tahu sejauh mana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita berani berkata, aku punya Tuhan yang besar. Silakan saudara merenungkan sejenak. Jika saudara berani berkata, aku punya Tuhan yang besar, engkau tidak akan mengalami ketakutan yang begitu rupa, kekhawatiran yang begitu rupa atas semua hidupmu, sehingga engkau bisa menikmati hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Mau berdoa untuk saudara, kiranya Tuhan memberkati hidupmu, kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan memulihkan hidupmu, kiranya Tuhan menjadikan hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan pasti ia akan diperlengkapi satu demi satu apa yang bisa dikerjakannya untuk melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan perintah yang tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Hanya orang-orang yang taat yang akan dipelihara oleh Tuhan.
hanya orang-orang yang mewujudkan imannya dalam tindakan, dalam perbuatannya, ia yang akan diselamatkan. Kalau hanya percaya, tidak mempunyai tindakan, jangan punya harap. Tuhan akan memasukkan ke dalam golongan himpunan domba-domba yang setia. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang bergumul dengan rumah tanggamu, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan menolongnya satu persatu, memulihkan ekonomimu, memulihkan berkat-berkatmu dengan takaran yang terbaik. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam. Kiranya Tuhan menolong saudara setiap waktu, setiap saat, sehingga bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar. Salam.